Selanjutnya kita ngaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah karya Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Ad-Doktor Kiai Haji Zulfa Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para habaib, para tokoh dan pemuka masyarakat, para pejabat baik sipil, TNI, Polri, yang tadi sudah disebutkan oleh yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, Bapak Menteri Kiai Haji Nusron Wahid beserta keluarga besarnya. Semoga semua yang hadir tidak terkecuali diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebut satu persatu lagi karena waktu. Malam hari ini alhamdulillah saya kaget ini ngaji ternyata tambah luas. Mundur katanya beliau, moga-moga mundur dan nganan ngiri lagi itu. Iya. Mundur. Ya Allah. Pengajian Baung ini berkah. Ya. Berkah sekali ini. Ini pengajian berjalan luar biasa lama, Pak Sarmuji. Saya ini ke Kancan berteman dengan Pak Menteri ini, Pak Kiai Nusron ini lama sekali. Ya, beliau itu orang yang istiqomah ngaji dalam kondisi apapun. Lagi seneng ya ngaji, susah ngaji. Lagi punya jabatan ngaji, lagi nggak punya jabatan yang ngaji. Nah, itu yang susah itu, istiqomah. Dan diam-diam pengajian di Baung ini sesungguhnya diirikan atau diiriin gitu kata orang Jakarta oleh banyak tokoh. Baik itu pengusaha maupun politisi. Sekarang ini banyak politisi termasuk pengusaha pengen niru pengajian seperti di tempatnya Pak Kiai Nusron, Pak Menteri. Yang kayak begini nih, nikmat, baca ratib, baca maulid yang hadir dari berbagai macam daerah ini. Allahumma barik. Dan yang selalu datang itu ya dua, karena dipanggil terus. Pertama ya Kiai Muhyiddin, dibaca bi Muhyiddin khallisna. Ini namanya Kiai Muhyiddin ini. Yang kedua ya saya mau nggak mau harus datang karena dibaca wali zulfa rojaunakum. Ya, ini secara khusus barangkali Pak Sarmuji, Partai Golkar beruntung punya tokoh seperti Pak Kiai Nusron, Gus Nusron ini. Karena dengan begini alhamdulillah itu citra Partai Golkar naik, Pak. Ya, betul ini serius. Dulu saya ingat ada seorang Habib, saya nggak mau sebut namanya, sudah wafat. Itu mungkin karena waktu itu beliau belum kenal Kiai Nusron dulu. Itu kalau mendoakan Golkar itu jelek. Betul, itu dibaca dalam doa itu, serius. Apa coba? Allahumma inna nas'aluka min syarrin nar. Kalau diterjemahkan, ya Allah aku minta perlindungan padamu dari keburukan neraka. Allahumma inna nas'aluka min syarrin nar wa min syarril Golkar. Dan dari keburukan apa namanya? Partai Golkar. Oh, sampai gitu, saya kaget itu. Doa kok sampai kayak gitu, sentimennya itu ya. Apa jangan-jangan ini waktu ngajukan proposal nggak tembus gitu ya.
Tapi saya yakin andai kata beliau sekarang hadir di sini, ngelihat loh kok ada tokoh Golkar kok ternyata santri ngaji. Itu paling nanti doanya berubah itu. Begitu datang, Allahumma inna nas'aluka min khairi nusranil akhyar. Wa min nafahatil Golkar. Berubah doanya itu. Ya. Ya Allah, saya minta kebaikan dari Pak Nusron yang baik. Terutama saya lagi ngurus sertifikat supaya cepat keluar ya. Lo gak taunya ngajinya ini ada urusan sertifikat ya. Wa min nafahatil Golkar, dan dari kebaikan-kebaikan Partai Golkar. Akhirnya, mohon maaf, pengajian ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Diikuti oleh politisi partai lain. Bikin pengajian semacam ini, dan saya sebagai pengurus NU ya, senang Pak. Kenapa? Ini pengajian ini buat saya ya pengajian NU asli. Karena ini yang hadir ini beliau ini pengurus MWC NU Tebet, itu ada tulisannya Pak. Ya kan? MWC NU Tebet, MWC NU mana namanya Pasar Minggu, ada PCNU Jakarta Selatan. Biasanya Rois Suryanya hadir biasanya masih sakit. Nah kemudian juga PC yang lain, MWC ranting yang lain, Tambun, malah ada dari mana itu namanya Kerawang, Riau hadir Riau. Masya Allah, ini ketua PWNU Riau yang baru. Nah, beliau partainya PDI bikin pengajian begini. Oh gitu. Ya, namanya Gus Falah Amru. Saya pengen bikin pengajian. Saya bilang kalau mau ngundang saya ngaji rutin, kerjasama sama MWC tempat jenengan tinggal, saya mau datang. Karena berarti itu pengajian NU. Nah ini menunjukkan bahwa NU itu bukan milik satu partai saja. Semua masyarakat, bahkan semua partai boleh merasa menjadi warga Nahdlatul Ulama. Itulah makna daripada NU, rahmatan lil alamin. Nah ini alhamdulillah, masya Allah, nikmat ini. Nah di sini para kiai dan habaib bisa kumpul rukun, nggak ada yang rame-rame itu, nggak ada kalau di sini. Nggak ada nasab di sini, nggak ada. Di sini yang dibahas nasib. Yang dibahas apa namanya? Nasibuhu minad dunya wa minal akhirah. Nasibnya di dunia dan di akhirat. Nah, moga-moga majelis ini ya insya Allah istiqomah. Dan tokoh-tokoh seperti beliau, moga-moga nanti Pak Sekjen Golkar ini Pak Sarmuji mikir, aku kalau gitu mau bikin pengajian kayak begini lah. Kayaknya tadi udah bisik-bisik dengan Pak Nusron, ngaji gini nih per bulan entah epiro, habisnya berapa kan? Kayaknya tadi bisik-bisik gitu kayaknya. Entah epiro gitu. Nah, saudara-saudara, ini alhamdulillah ya, kalau ditiru kemudian kita punya politisi, punya pejabat, ahli ibadah, ahli ngaji, kira-kira bagus apa tidak itu? Lah berarti pejabatnya peduli sama agama. Dan ulama menurut saya siapapun panjenengan, kalau nanti ada pejabat, ada politisi, minta ngaji, datangi. Guru saya Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair, Kiai Sahal Mahfud, itu dan kiai-kiai yang lain, itu kalau ada pejabat senang ngaji, itu gembiranya, melebihi gembiranya melihat santri ngaji Pak. Yuk kalau santri ngaji itu udah wajar, namanya santri gitu loh. Kalau santri ngaji kan biasa, tapi kok ada pejabat, ada umarok ngaji, itu gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena memang pengaruh daripada beliau-beliau untuk membuat orang jadi baik dan membuat baik negara dari level atas, itulah yang diharapkan. Nah, saudara-saudara,
Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Sampai batas mana ya? Saya ini soalnya kitabnya saya nerima aja. Sampai mana kemarin? Haqa'iq tamutu bil bahsi. Situ betul? Halaman 175 ya kalau di kitab yang ini yang baru. 111. Nih, Gus. Ada yang 116. Haqa'iq tamutu bil bahthi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca Fatihah buat muallif pengarang kitab ini, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Begitu juga kita baca Fatihah untuk para guru kita, masyayikh kita di Nahdlatul Ulama, khususnya Mbah Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, dan seluruh Rais Am dan Ru'asa Usyuriyah yang sudah wafat dari zaman beliau sampai terakhir ini, dan guru-guru kita, ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun, annallaha ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum amin. Haqa'iqu, ada beberapa hakikat. Tamutu, yang ia sudah menjadi mati, bil bahsi, ketika dibahas. Yajri, telah berlaku atau sedang berlaku, sebenarnya ini fi'il mudhari' tapi maknanya madhi. Yajril bahsu bainal ulama, telah berlaku diskusi bainal ulama, antara ulama, fi haqa'iqa katsiratin, pada beberapa hakikat yang banyak, mim masailil aqidah, tentang masalah-masalah akidah, mimma lam yukallifuna bihillahu ta'ala, yang permasalahan itu sebenarnya Allah tidak pernah membebankan kita untuk membahasnya. Kadang-kadang ada di antara kita ini, termasuk ulamanya, yang suka membahas terlalu dalam-dalam, padahal Allah nggak pernah memerintahkan kita membahas dalam. Mungkin nganggur, mungkin. Karena nganggur itu barang yang gak ruwet dibikin ruwet gitu. Nah, orang yang suka membuat ruwet barang yang gak ruwet itu biasanya karena nganggur. Termasuk ngurusin urusan yang bukan urusannya itu kan orang nganggur. Kalau orang sibuk gak bakalan, Pak. Gak bakalan mau ngeributin nasabnya beliau, gak mau. Udah sibuk, kok ngapain ngurusin nasabnya orang? Kalau dia sibuk itu gak akan. Atau dia ngurusi sifat orang. Orang yang ngurusi orang, sifatnya, perilakunya, itu karena nganggur. Wa ana ara, dan saya, kata Said Muhammad, melihat atau berpendapat, anna dzalikal bahthi, atau anna dzalikal bahtha, bahwasannya pembahasan itu atau yudhibu, menghilangkan bahaatil kal haqaiki, keindahan hakikat masalah yang dibahas itu, wajalaliha, dan keagungannya. Apa contohnya, Pak? Permasalahan yang mestinya tidak perlu dibahas jeru-jeru, kata orang Jawa, nggak perlu dibahas dalam ini, dibahasnya dalam-dalam sampai kemudian orang lupa akan hakikat pembahasan itu. Wa min dzalika, di antara masalah itu, kata Said Muhammad, mathalan, misalnya, ikhtilaful ulama'i, adalah perbedaan ulama fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masalah bagaimana Nabi melihat Allah. Ru'yah itu kan maknanya melihat.
Wa kaifa kanat, bagaimana cara Nabi melihat. Wal khilafut tawilu, dan perbedaan pendapat yang panjang ini, al-aridu, dan lebar, udah panjang lebar. Ad-da'iru bainahum, yang berlangsung berjalan di antara ulama, fi dzalikal bab, dalam masalah bagaimana Nabi melihat Allah, itu panjang sekali. Ada yang berpendapat faman qailun, ada yang berpendapat ra'ahu biqalbihi, oh Nabi itu melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan matanya. Waman qailun, ada juga yang berpendapat ra'ahu bi'ainihi, oh Nabi melihatnya dengan matanya. Wa kullun, dan masing-masing yuridu dalilahu, membawa dalilnya. Wa yastansiru lahu, dan mencari pertolongan atas pendapatnya dengan dalil tersebut, bima la ta'ila tahtahu, dengan sesuatu yang sesungguhnya tak ada ta'ila, kepentingan di bawah itu, padahal nggak perlulah ya. Kalau di Quran disebut Nabi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha misalnya, ya sudah, Nabi bertemu melihat Allah, titik. Nggak perlu kemudian dalam. Yang debat kadang-kadang jadi satu kitab. Ya Allah, cuman masalah hukum melihatnya Nabi kepada Allah. Anggota DPR sedang membuat prolegnas gitu. Apa pandangan-pandangan kiai tentang Sisdiknas, undang-undang sistem pendidikan nasional atau yang lain itu lebih manfaat daripada perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau melihat masyarakat masih banyak yang ekonominya belum jelas, ya coba dipikirin. Nah, itu lebih manfaat. Ya. Walladzi arahu, dan sesuatu yang saya melihatnya, kata Said Muhammad, anna kulla dzalika, bahwasanya perdebatan yang terlalu panjang itu abathun, sia-sia. La faidata lahu, tidak ada faedahnya. Bal dararuhu akbaru, bahkan menurut saya, kata Said Muhammad, kemadaratannya buat umat akbaru, lebih besar, min naf'ihi, daripada manfaatnya. Khususan, terlebih-lebih, khususnya idza sami'al awamu, jika ada orang awam mendengar hadza, akan diskusi yang panjang ini. Orang awam itu cukup dijelasin yang sederhana, Pak. Makanya NU itu dulu kalau menjelaskan, memutuskan hukum bahsul masail, bunyinya keluar simple, nggak pakai dalil. Bukan berarti Kiai NU nggak ngerti dalil, tapi diskusi dalil itu cukup pada saat bahsul masail, muktamar, munas. Ke awam cukup matangnya, gitu. Cukup matangnya. Oh, matangnya misalnya bagaimana NU memandang status non-muslim di Indonesia selaku warga negara. Apakah dia boleh disebut kafir sebagai warga negara? Status fikih kewargaan. Nah, ini pernah dibahas di Munas Banjar. Oh, kata ulama NU, kalau dalam konteks fikih kewargaan, sebenarnya ya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu nggak bisa dibilang kafir. Baik itu kafir dhimmi, apalagi kafir harbi. Karena kafir itu konotasinya, kalau dia harbi, itu berarti dia musuhan sama kita. Kalau musuhan sama kita, berarti darahnya, kira-kira boleh nggak kita bilang orang Kristen, Hindu, Katolik, Buddha di Indonesia darahnya halal? Nggak bisa, saudara. Dibilang kafir dhimmi, nggak bisa juga. Karena kafir dhimmi itu dalam kitab-kitab klasik maknanya, dulu Islam datang ke satu daerah, menang. Yang kalah itu namanya kafir dhimmi.
Ketika kalah dia wajib bayar pajak, baik pajak badan disebutnya jizyah maupun pajak yang lain penghasilan disebutnya kharaj. Lah padahal Indonesia ini beda dengan negara-negara yang disebutkan di kitab-kitab klasik yang zaman dulu yang Islam datang mengalahkan. Indonesia didirikan bersama-sama, ada orang Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain sepakat membuat negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti haknya orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dengan orang Islam dalam konteks warga negara di Indonesia sama apa tidak? Kewajibannya bayar pajak sama apa tidak? Kewajibannya membela negara sama apa tidak? Lah berarti mereka dalam masalah fikih kewargaan tidak situ. Lah ternyata itu cuman masalah salah paham. Begitu sering makan kebuli bareng, alhamdulillah ternyata salah pahamnya bisa hilang. Sekarang kompak, terutama pas mahalul qiyam. Kalau pas pilpres saya nggak tahu. Minimal kompak pas mahalul qiyam gitu. Ya. Saudara-saudara. Tapi kalau sudah pahamnya salah, lah ini yang repot. Kalau pahamnya salah itu kata para ulama, kau bawakan dalil buat orang awam. Kalau masalah tadi dijelaskan terlalu rumit, mendetil, malah bingung, Pak. Itu kenapa dalam kitab-kitab usul fikih dijelaskan bahwa al-awamu la yajibu alaihim ma'rifatud dalil. Orang awam itu tak wajib bagi mereka mengetahui dalil satu hukum. Asal dia tahu kata kiainya ini wajib, kata kiainya ini sunnah, kata kiainya ini batal, kata kiainya ini makruh, kata kiainya ini tidak batal. Cukup, itu namanya awam. Disebutnya taklid. Apa namanya? Taklid. Nah, kecuali levelnya naik dari awam, namanya ma bainal awam wa ghairil awam, ma bainal awam wal alim. Awam enggak, alim enggak, magel, tanggung. Nah itu disebutnya dalam istilah ulama-ulama usul fikih, orang yang disebut orang yang bermadhab. Orang bermadhab, saudara-saudara, itu dibilang awam tidak, dibilang alim tidak. Karena orang bermadhab itu dia tahu satu hukum dan tahu dalilnya secara global. Misalnya, kenapa rukun wudhu itu ada 6 misalnya? Oh itu ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat. Dia tahu itu dalilnya. Nah, ini bermadhab. Nah, nanti ada lagi orang alim, orang faqih. Orang fakih itu levelnya sudah mengerti cara menggali satu hukum dari ayat atau Quran beserta tahu apa namanya manhaj istinbatnya kalau bahasa ulama. Nah, saudara-saudara, orang awam jangan Anda berikan penjelasan yang rumit-rumit, dalil yang dalam-dalam, sebab hanya akan membuat yang bersangkutan bingung. Apa namanya? Bingung. Walau annana al-ghainal bahtha an hadza, dan andai kata kita, kata Said Muhammad, al-ghainal bahtha, tak perlu membahas masalah-masalah contoh seperti tadi, bagaimana cara Nabi melihat Allah, cukup waqtafaina bi iradi hadhil haqiqah kama ja'at, cukup kita menjelaskan hakikat daripada apa yang disebutkan dalam Quran. Oh, Nabi bertemu Allah, melihat Allah, sudah percaya wong namanya Nabi.
Nanti dibahas juga di bawah, katanya Nabi Musa diajak bicara Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Sudah, percaya saja. Bagaimana cara ngajak ngomongnya? Udah, nggak usah dibahas dalam-dalam. Saudara-saudara, labaqiyat mukarramatan atau mukramatan mu'azzamatan fin nufus, maka masalah-masalah tersebut akan tetap kita hormati, kita agungkan fin nufus, dalam hati dan jiwa manusia. Misalnya bi annaqula, itu namanya baknya litaswir. Gambarane, kata santri begitu, namanya bak litaswir. Gambarane kelawan yento matur sapa kita, wah gitu kata orang Jawa. Ya, kata orang Jawa, orang Jakarta nggak punya bahasa begitu. Ya, bi annaqula, dengan cara misalnya kita berkata innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah. Cukup kita bilang Nabi Muhammad melihat Allah. Wa naqtasiru ala hadhil haqiqah, dan kita percaya Nabi bertemu Allah, melihat Allah. Wa natrukul baqi lahu huwa, dan kita cukup meninggalkan bagaimana cara melihatnya, itu sudah kita yakini saja itu milik Allah dan Nabi, kita percaya. Kadang-kadang terlalu dalam-dalam, bahasnya terlalu dalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Begitu juga dalam masalah ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan betul-betul mengajak bicara. Wa min dzalika aidan ma yajri bainal ulama. Begitu juga di antara masalah yang terjadi di antara ulama minal bahthi fi haqiqati kalamillahi ta'ala, tentang hakikat kalamnya Allah Ta'ala, wal khilaful kabirud da'iru fi hadzal bab, dan khilaf besar yang berlaku pada bab ini. Faman qailun, ada orang yang berkata inna kalamahu subhanahu wa ta'ala kalamun nafsiyun, bahwasanya kalamnya Allah di sini adalah kalam nafsi. Kalam nafsi nanti dalam ilmu tauhid, kalau kita ngaji ilmu tauhid sudah ada dibahas. Ya, kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf itu. Wa man qailun inna kalamahu subhanahu wa ta'ala biharfin wa sautin. Ada juga yang berpendapat enggak, Allah itu kalau bicara ya ada suaranya, ada hurufnya. Cuman ya hurufnya, suaranya beda dengan huruf dan suara yang kita pahami. Wah, itu terlalu mendalam, sangat panjang. Wa ana a'taqid, dan saya berkeyakinan, kata Syed Muhammad sekali lagi, anna kilat tarafaini, bahwa sesungguhnya dua sisi pendapat tadi yang mengatakan Allah ketika berbicara tak ada suara, tak ada huruf, ataupun yang mengatakan ada suaranya, ada hurufnya, walaupun tentu berbeda, tetap huruf suara yang dimaksud itu mukhalafatun lil hawa, bisi berbeda dengan yang dimakhluk. Kata Syed Muhammad, anna kilat tarafaini yatlubu haqiqatat tanzihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dua-dua kelompok ini sebenarnya tetap dalam rangka mencari sifat tanzih, ya, atau katakan mencari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Makanya tadi yang mengatakan tidak ada suara dan tidak ada huruf, tujuannya karena takut kalau bilang Allah bersuara berhuruf, lah kalau gitu ngomongnya sama kayak makhluk dong. Kalau sama kayak makhluk berarti bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un dong. Makanya berpendangan Allah itu kalau bicara nggak ada suara, nggak ada huruf. Kata yang berpendapat ya ada suaranya, ada huruf, lah tapi tetap suara dan hurufnya berbeda dengan suara dan huruf terus kayak apa? Ya udah nggak usah lu pikirin. Oh, berarti tanzih ta'ala. Contoh kayak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Kalau kita ditakwil, Allah berkuasa di aras. Kalau mereka mengatakan Allah sedang duduk di atas aras. Loh, kalau duduk sama kayak dong, makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya enggak, ya duduk, tapi duduknya enggak sama kayak duduknya makhluk. Terus gimana? Ya enggak usah lu pikirin. Jadi sebenarnya dalam rangka tanzih juga. Nah, makanya yang kayak begini Syed Muhammad itu dahsyat sekali ya, dalam kitab ini mengajarkan kita, makanya tak perlu ikut al-khawd, membahas terlalu dalam, dan kemudian gara-gara itu
ribut kepada orang lain. Ini kan seringnya pertentangan sampai memusuhi sesama itu karena diskusi terlalu mendalam. Diskusinya dalam sampai ribut. Nah, wa yub'idu 'ani syirki bi kulli anwa'ihi, dan kita harus percaya ketika ada perbedaan pendapat itu, dua-dua pendapat sebenarnya menjauhkan diri dari menyekutukan diri kepada Allah. Wa mas'alatul kalami, dan masalah bagaimana cara Allah berbicara. Kalau kata orang Jawa, bagaimana cara Allah dawuh gitu ya. Hakikatun sabitatun, adalah satu hakikat yang ada, dan itu ada dalam Quran. La majala li ingkariha, tak ada lagi tempat kita untuk mengingkarinya. Idh huwa yunafil kamalal ilahi hadza min jihatin. Sebab kalau kita mengatakan Allah tidak berkalam, itu sama saja menafikan kesempurnaan Allah dari satu sisi, wa min jihatin ukhra, tapi dari sisi lain anna sifatahu subhanahu wa ta'ala al-warida fil Quran, bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, yajibul imanu biha wa itsbatuha, wajiblah bagi kita untuk mengimaninya dan menetapkannya. Li'annahu, yang perlu kita pahami, kalau Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, lu gak usah dalam-dalam lu katanya. Bagaimana cara ngomongnya? Kenapa? Ujung-ujungnya ini kalimat ini menarik. Li'annahu la ya'rifullaha illallahu. Li'annahu la ya'rifullaha illallahu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu dikasih stabilo. Ini intinya dalam tauhid. Karena sesungguhnya yang paling tahu Allah adalah Allah sendiri. Dari mana lu tahu kalau Allah kalau ngomong gak pakai suara, gak ada huruf? Wah, begitu ditanya pusing dia kan? Dari mana kau tahu Allah bicaranya pakai suara, pakai huruf? Ditanya bingung lagi dia. Sudahlah. Allah berfirman, Allah berbicara. Bagaimana cara Allah berfirman dan berbicara? Yang tahu hanyalah Allah. Bagaimana cara Allah duduk atau istiwa di arsy? Yang tahu hanyalah Allah. Ya, yang ada dalam Quran cukup kita yakini. Makanya ulama-ulama dulu itu sederhana-sederhana. Yang penting itu Pak, Bu, prakteknya. Keyakinan kita pada Allah. Kalau kita bilang, kalau kita baca ayat misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah setiap makhluk yang melata di muka bumi kecuali pasti rizkinya ditanggung Allah. Udah percaya aja dah. Nah, cuma bagaimana cara Allah ngasih, kita bisa melihat kan dalam kehidupan sehari-hari. Iya ya, ada orang yang rizkinya ngejar orang. Ada orang yang ngejar rizki. Ada orang dikejar-kejar rizki Pak, sampai bingung. Ada orang yang ngejar-ngejar rizki, nggak dapat-dapat. Sama-sama ustadz, sama-sama khotib di kampung saya, itu ada yang kalau Jumatan jadwal khutbahnya 3 tempat, Ki Muhyiddin. Bingung itu. Ini bisa nggak Jumatannya dibikin 3 sifat? Ada orang ya Allah di kampung itu, ustadz kampung, kasihan kali. Jumatan sering kosong, dikit-dikit di WA temennya, ada jadwal double nggak? Ada jadwal double nggak? Katanya. Ya Allah, ya Allah. Itu contoh ustadz. Mungkin yang lain sama, pedagang, bisnismen, ada yang rizkinya datang terus, ada yang masya Allah cari rizki nggak tembus-tembus. Ya Allah, ya inilah. Oh berarti memang rizki itu kemudian kesimpulannya ar-rizku naw'ani. Ada 2 model. Pertama, rizkun tatlubuhu, ada rizki yang kau harus mencarinya. Ada yang kedua, wa rizkun yatlubuka, ada rizki yang dia mencarimu. Hatta walau kunta maridan fi saririka, andai kata kau sedang sakit di rumahmu lagi tiduran, kalau rezeki dia maranin.
Orang datang bawa duit. Ada orang yang mencoba cari rizki ngejar, dia tetap nggak dapat. Nah itulah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, cukup kita percaya begitu. Walladzi arahu wa ad'u ilaihi, dan sesuatu yang saya berpendapat dan mengajak Anda sama kepada pendapat ini, cukuplah huwa itsbatul hadhil haqiqah. Kita menetapkan hakikat ini dunal ghausi, tanpa perlu menyelam dalam fi kaifiyatiha, tentang kaifiyah atau tata caranya, wa syakliha, dan bentuknya. Enggak perlu lu dalam-dalam kayak tadi tuh bahas gimana ya cara Allah berbicara, kan begitu. Apalagi sudah terkait sifat Allah, bentuknya seperti apa, cara Allah istiwa, enggak perlu kau dalam-dalam. Fanuthbitu lillahi subhanahu wa ta'ala, maka kita menetapkan bagi Allah ta'ala al-kalama, sifat kalam, sifat bicara. Wa naqulu, dan kita berpendapat hadza kalamullah, ini adalah firman Allah. Ini Quran, firman Allah. Gimana dulu Allah berfirmannya? Ada suaranya enggak? Apa bentuknya apa? Udahlah, enggak usah dalam-dalam banget. Ya, apalagi orang awam pusing, ya. Wa naqulu innahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun, dan cukuplah kita mengatakan bahwa Allah itu berbicara, berkalam. Wa nasrifun nadhara, dan kita mengalihkan diskusi amma ba'da dzalika, dari apa yang sesudah tadi menjelaskan bahwa Allah itu mutakallim, Allah itu berbicara, Allah itu berkalam. Kita alihkan saja diskusinya min kaunihi kalaman nafsiyan, apakah cara bicara Allah itu cara bicara yang mengeluarkan huruf atau tidak huruf, atau kalam nafsi yang tidak ada suara dan huruf, au ghaira nafsiyin, atau kalamullah itu kalam yang bukan kalam nafsi yang berhuruf dan bersuara. Kalau sekarang ini kan saya bicara, ada suaranya nggak? Ada. Kalau direkam di YouTube bisa nggak itu keluar teksnya? Ada kan? Itu kan ada suara, ada huruf. Kalau ini kadang-kadang ada potongan-potongan itu. Beliau pidato, beliau bersyair. Itu keluar itu begitu di TikTok, viral. Kalau yang bersyair saya itu udah biasa. Tapi kalau yang bersyair itu adalah menteri. Kalau yang mengeluarkan dalil ayat kiai udah biasa. Tapi kalau yang mengeluarkan dalil politisi, gitu, Pak Menteri, itu kan rame. Makanya viral. Itu ketika pidato itu ada bisa ditranskrip, itu keluar suaranya. Tapi saya sebenarnya satu sisi senang punya teman Gus Menteri ini yang sering dalil. Saya senang satu sisi, alhamdulillah banyak politisi yang pintar dalil. Cuman ada khawatir juga kata kiai lain. No suwi-suwi kiai ora payu. Ya, lama-lama nanti kiai nggak laku katanya. Saudara-saudara, nah, biharfin wa sautin au bila harfin wa sautin, ahlan wa sahlan. Ini ketua PCN. Ini yang namanya yang punya wilayah ini, punya wilayah. Alhamdulillah Kiai Lukman. Nah, ini. Makanya nanti kalau ada politisi-politisi, orang-orang kaya, pengusaha bikin pengajian, tolong ini bisa disampaikan koordinasi sama ketua PC setempat, gitu ya. Iya. Bikin pengajian seperti ini, Pak Samsudin. Ini luar biasa ini. Jakarta Timur nanti ada politisi kaya, pengusaha kaya, pengen bikin pengajian kayak di tempatnya Gus Nusron, kan gitu. Kan gitu. Tadi Pak Sarmuji sudah bisik-bisik, ini ngaji kayak gini nih katanya, habisnya berapa kira-kira? Nah gitu kan, tinggal gitu. Masya Allah, nikmat apa enggak kira-kira ini? Nikmat. Dan ini kan saya yakin ngaji ke sini, maaf ya, bukan karena ingin makanan. Saya yakin kalau hanya untuk ingin makanan, panjenengan punya uang untuk beli makanan itu. Betul apa tidak? Kalau cuma untuk makan gultik di depan, apa namanya? Gulai tikungan, bisa beli. Tapi yang mahal ini nikmatnya ini. Ngaji di sini udah nikmat, ya Allah. Nah, makanya saya dan beliau sama-sama komitmen ngaji, ya sudah. Saya lelah, Pak.
Tadi malam saya sampai subuh masih di Pati. Dari Pati saya ke Jombang tadi, Tebuireng. Bahas sanad. Naik pesawat sore ke sini. Ke sini hanya untuk ngaji sini sama di Masjid Hasyim Asy'ari. Setelah ini besok balik lagi saya ke Semarang, ke Kudus. Allah, tapi memang ngaji begini ini nikmat. Wadah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Wa kullu hadza, sebab semua ini yang kalau ada orang membahasnya terlalu dalam berlebihan, tanattu'un. Tanattu' itu ya kalau kata orang Jawa berlebihan mendalam-dalamkan sesuatu. Ya tanat, kata Nabi kan dalam hadis, halakal mutanatti'un. Ya, berlebihanlah orang yang terlalu berlebihan, halaka, rusaklah, hancurlah al-mutanatti'un. Kalau sudah diskusi itu waduh kayak debat kusir, nggak ada habis-habisnya. Nah itu, apalagi kok debat diskusi dalam masalah tauhid ya. Makanya ulama-ulama dulu biasanya meninggalkan semacam itu. Lam yatakallam fihi alladhi jaa bitauhid, yang padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang berbicara ketika jaa bitauhidi menjelaskan tentang hakikat tauhid. Itu yang penting percaya pada Allah, jangan sembah Tuhan selain Allah. Allah berbicara, Allah istiwa dan lain sebagainya, cukup gitu. Wa huwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan dialah adalah Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak pernah berbicara terlalu dalam, tidak tidak terlalu al-ghaus, menyelam berlebihan, diskusi tentang ilmu kalam terlalu berlebihan, tentang masalah kalam, tentang masalah tauhid ini berlebihan. Pertanyaannya, kata Syed Muhammad, falimaz ziyadatu ala ma jaa bihi, maka kenapa kita harus melebihkan dari apa yang Nabi datang dengannya? Alaisat hadhihi minal bid'ah, bukankah ini berarti bid'ah? Diskusi masalah sifat-sifat Allah terlalu mendalam, sebenarnya itu bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak hanya dalam urusan fikih, dalam urusan ibadah, termasuk diskusi dalam urusan tauhid terlalu mendalam. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, apa yang dilakukan ini adalah kebohongan yang besar. Huwa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anhu, berbicara kepada kita tentang masalah tadi itu di atas. Yauma najtami'u bihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Nanti Nabi akan menjelaskan ya, pada saat berkumpul ya, kita berkumpul dengan beliau, insyaallah kita kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nad'u, kami mengajak ila ayyakuna hadithuna daiman, kepada sampai bahwa diskusi kita, pembicaraan kita selamanya an hadhil haqiqah, tentang bagaimana hakikat kalamullah, hakikat istiwanya Allah, wa amsalihha, dan masalah sejenis, mujarradan anil ghausi, dijauhkan daripada pembahasan yang mendalam. Al-ghaus maknanya menyelam, mendalam, fi kaifiyatiha, tentang tata caranya sampai detil, wa suwariha, bentuknya kayak apa, terlalu detil nggak usah, wa ashkaliha, dan bahkan syakalnya nggak usah. Cukup kita percaya Allah itu punya sifat kalam, Allah itu punya sifat sama. Sama itu mendengar. Mendengarnya pakai telinga apa enggak? Wah, rumit banget itu. Enggak pakai telinga. Allah itu antara mendengar dan melihat sama saja. Wah, itu terlalu rumit buat orang awam. Maka ya, saya kebetulan memang enggak begitu alim di bidang ilmu tauhid ya. Ya, saya ngaji ilmu tauhid itu kitabnya paling tinggi saya Fathul Majid. Ya, apalagi Jauharatut Tauhid itu. Itu enggak perlu tinggi-tinggi. Kan ada yang ngaji tauhidnya tinggi-tinggi tuh. Ya, sampai ngaji
Sanusi apa namanya? Ya Allah, syarah Sanusi. Ya, syarah Sanusi itu dalam. Ya monggo kalau yang memang tapi saya tidak. Ya. Diskusi fikih juga begitu. Dulu saya awal-awal sama kayak belajar nahwu senang diskusi tentang ini dibaca rofa apa dibaca nasab dan macam-macam. Diskusinya panjang. Lama-lama ketertarikannya diskusinya tentang khilafiyah fikih. Lama-lama kok itu hilang juga, tertarik diskusi khilafiyah fikih, hilang. Lama-lama begitu tambah tua, itu pengennya cuma satu, kebersihan hati. Ya, lama-lama tambah tua itu cuma pengen kebersihan hati tambah bersih. Ya. Jadi emang lama-lama emang begitu. Dulu Mbah Ki Abdullah Salam itu umur 40 tahun, beliau sudah bertasawuf, lebih membersihkan hati, nggak mau diskusi yang dalam-dalam, yang malah membuat kita banyak musuh. Masya Allah. Inni arakum min khalfi wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.